Ciri fisiknya Al-Mahdi ini, dahinya lebar, rambutnya kata Rasulullah ikal dan panjangnya, dan warna rambutnya pirang. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas di benak Anda sebuah pertanyaan besar yang begitu menggugah rasa penasaran kita? Di manakah Imam Mahdi akan muncul? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan sebuah topik yang menjadi perhatian umat Islam karena kaitannya dengan tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Di balik pertanyaan ini tersimpan hikmah yang mendalam dan pelajaran berharga yang patut kita gali bersama. Dalam video ini, kita akan menelusuri jawaban berdasarkan pandangan Islam yang syahih, dilengkapi dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menjawab rasa ingin tahu, tetapi juga menguatkan iman kita akan janji Allah yang pasti akan terjadi. Namun sebelum itu, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Yuk simak videonya sampai selesai dan mari kita teguhkan hati dalam mencari kebenaran. Barakallahu fiikum. Imam Mahdi, sosok yang telah lama dinantikan, adalah pembawa harapan di tengah kekacauan dunia. Dijanjikan akan muncul di akhir zaman, ia hadir sebagai cahaya keadilan untuk memusnahkan kezaliman yang merajalela. Dalam sabda mulia Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim disebutkan, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, berkening lebar, berhidung mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Dengan darah keturunan Nabi Muhammad SAW yang mengalir melalui jalur Fatimah Az-Zahra, Imam Mahdi diyakini akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan besar. Keberadaannya adalah janji kebenaran, hadir untuk membalikkan keadaan dunia yang dirundung ketidakadilan, menjadi tempat di mana keadilan dan kedamaian bersemi kembali. Sosoknya bukan hanya sekadar harapan, tetapi juga simbol dari kemenangan kebenaran atas kezaliman. Misteri tempat kelahiran Imam Mahdi telah lama menjadi bahan diskusi para ulama. Mayoritas sepakat bahwa cahaya kehadirannya pertama kali akan bersinar dari Madinah Al-Munawwarah, kota suci yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah SAW. Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Hammad, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menguatkan keyakinan tersebut. Namun di tengah kesepakatan itu, ada pula ulama yang menyebutkan bahwa kelahiran Imam Mahdi mungkin terjadi di wilayah Maghrib atau bahkan Andalusia. Pendapat ini, meskipun menarik, masih kalah kuat dibandingkan riwayat yang menunjuk Madinah sebagai tempat kelahiran sosok yang akan menegakkan keadilan di seluruh penjuru bumi. Madinah dengan keagungannya menjadi simbol permulaan perjalanan seorang pemimpin akhir zaman yang kehadirannya akan membawa harapan baru bagi umat manusia, menghapus kegelapan, dan menggantinya dengan cahaya keadilan yang abadi. Setelah kelahirannya yang penuh rahasia, Imam Mahdi diyakini akan muncul secara terbuka di pusat dunia Islam, di Makkah Al-Mukarramah. Tepatnya, beliau akan berada di antara makam Ibrahim dan Hajar Aswad di Ka'bah, tempat paling suci yang menjadi saksi awal perjalanannya menuju kepemimpinan. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang akan dibayat di antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Kemunculan Imam Mahdi tidak terjadi di masa yang tenang, melainkan saat dunia dilanda kekacauan, ketidakadilan, dan keputusasaan yang mencekam. Dalam keadaan genting tersebut, umat Islam akan menyadari kepemimpinan beliau dan membayatnya sebagai pemimpin yang adil. Di tempat suci itulah, babak baru sejarah umat manusia akan dimulai, dengan Imam Mahdi sebagai pemimpin yang tidak hanya membawa keadilan, tetapi juga harapan bagi dunia yang hampir kehilangan arah. Sosoknya akan menjadi pemersatu di tengah perpecahan, menjawab doa-doa yang telah lama dipanjatkan oleh mereka yang merindukan keadilan sejati.
Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi telah digambarkan dalam berbagai hadis Nabi SAW menjadi isyarat bagi umat Islam tentang dekatnya masa itu. Beberapa tanda utama yang disebutkan antara lain, wafatnya seorang khalifah yang memicu perselisihan besar di kalangan umat Islam. Kemunculan pasukan dari arah timur membawa panji-panji hitam sebagai simbol perjuangan dan kebenaran. Terjadinya gempa bumi dan kekacauan menyebar di berbagai penjuru dunia, mengguncang tatanan kehidupan manusia. Salah satu tanda yang paling menggemparkan adalah peristiwa luar biasa yang disebutkan dalam hadis, yaitu pasukan yang dikirim untuk memerangi Imam Mahdi akan ditelan bumi di wilayah Baidah, sebuah padang pasir yang terletak antara Makkah dan Madinah. Peristiwa ini akan menjadi bukti nyata akan kebenaran kepemimpinan Imam Mahdi, meneguhkan kepercayaan umat Islam bahwa beliau adalah pemimpin yang dijanjikan. Di tengah kekacauan yang mencekam, kehadiran Imam Mahdi akan menjadi jawaban atas doa-doa panjang mereka yang mendambakan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang memikul amanah besar untuk menegakkan keadilan dan membawa kemakmuran di masa penuh cobaan. Masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 7 atau 8 tahun akan menjadi era keemasan bagi umat Islam. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Di bawah kepemimpinannya, kekayaan tidak lagi menjadi sumber ketimpangan, melainkan dibagikan secara adil, sehingga kesejahteraan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tanah akan subur, ternak berlimpah, dan umat Islam mencapai puncak kejayaan spiritual dan material. Namun tantangan besar menanti. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam perjuangan melawan Dajjal, sosok yang membawa fitnah dan kehancuran di akhir zaman. Pada puncak pertempuran akhir, beliau akan bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam yang turun dari langit untuk menghadapi Dajjal dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Kepemimpinan Imam Mahdi adalah kisah tentang keadilan, keberanian, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umatnya di saat-saat paling genting dalam sejarah. Di bawah panji beliau, keimanan dan kebenaran akan mengalahkan kekufuran dan kezaliman, mengembalikan bumi pada harmoni yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan mengenai lokasi kemunculan Imam Mahdi menurut pandangan Islam. Semoga informasi ini menambah wawasan kita dan meningkatkan keimanan kepada tanda-tanda akhir zaman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.